Suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, dalam setiap komunitas, apapun komunitasnya, baik komunitas profan maupun komunitas religius, akan selalu dijumpai adanya orang-orang yang merasa diri lebih berjasa bagi komunitasnya dibanding dengan yang lain. Betul? Merasa diri berjasa, aku yang lebih berjasa, aku yang lebih bisa menguasai, aku yang lebih bisa memimpin, kalau perlu gereja tak tuku. Nah perlu aja gereja netok sing dituku, ya sak sampai barang. Selalu akan dijumpai orang-orang yang seperti itu. Dan ketika ia merasa diri paling berjasa, dan paling bisa menguasai entah dengan kuasanya atau dengan harta miliknya, maka ketika ada pribadi-pribadi baru hadir, spontan merasa diri terancam. Tanpa sadar merasa diri terancam, meskipun orang yang hadir tidak pernah mengancam, dan berusaha untuk mencegah, berusaha untuk menyingkirkan. Seolah-olah kalau ada orang lain yang datang, nanti posisi saya bisa bergeser, maka saya merasa terancam, jika perlu harus dimatikan, dibunuh. Ini yang terjadi pula dalam bacaan kitab Bilangan yang baru saja kita dengarkan. Bagaimana seorang abdi Musa bernama, ada yang ingat tadi siapa? Yosua bin Nun. Itu contoh orang yang iri, orang yang merasa terancam, orang yang gak terima kalau ada orang lain mendapatkan kebaikan dan bisa berbuat baik, sekalipun sebenarnya tidak mengancam, tidak merugikan. Coba kita perhatikan. Eldad dan Medad merugikan apa atas Yosua bin Nun? Ceritanya kan Roh Tuhan itu memberikan kuasa kenabian kepada sekelompok orang, termasuk di dalamnya adalah siapa? Eldad dan Medad. Apa yang terjadi? Ketika tahu bahwa Eldad dan Medad dipanggil mendapatkan kuasa Allah, kuasa kenabian, lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa. Bapak Musa, Eldad dan Medad juga mendapatkan roh kenabian. Nah, spontan apa yang dikatakan oleh Yosua bin Nun? Tuanku Musa, cegahlah mereka. Coba kita renungkan. Apa salahnya Eldad dan Medad? Apakah Eldad dan Medad merugikan Yosua bin Nun? Merugikan atau tidak? Merugikan atau tidak? Tidak. Tapi mengapa Yosua bin Nun mencegah orang itu untuk mendapatkan kuasa roh kenabian? Bisa jadi dirinya merasa terancam, tersingkirkan. Betul, Bapak Ibu? Maka berusaha supaya cegah. Dan ini dalam bacaan yang kedua, orang yang jenis seperti ini, itu bisa saja melakukan tindakan menghukum, bahkan membunuh orang jujur, yang tidak dapat melawan. Orang yang merasa sirik, yang merasa iri, yang merasa diri terancam atas kehadiran orang lain, meskipun tidak mengancam, maka dia bisa berbuat arogan, bisa membunuh. Bukan saja membunuh fisik, tapi membunuh karakter. Awas, kowe nek sampai melok kuwi, awas kowe. Mungkin enggak dalam kehidupan masyarakat terjadi seperti itu? Mungkin atau tidak? Awas ya kowe, melok kae. Awas kowe, tak etrek-etrek dosamu. Tak etrek-etrek kesalahanmu.
sehingga menyebabkan orang akhirnya terbunuh, tidak bisa mengekspresikan hidupnya secara bebas. Inilah Yosua bin Nun yang terjadi pula dalam kehidupan komunitas kita saat-saat ini, baik itu komunitas profan maupun komunitas religius. Selalu ada orang yang seperti itu. Jadi seolah-olah kehadirannya orang yang baik merasa dirinya terancam oleh kehadiran itu meskipun tidak merugikan. Coba kita lihat misalnya ini. Kalau ada tetangga kita yang tiba-tiba punya mobil baru, bulan berikutnya mobilnya baru lagi. Tanpa sadar kita juga ikut merasa terancam loh. Lalu mulai menyebarkan informasi A1. Tetanggaku itu punya mobil baru karena apa? Tafsir mulai muncul. Bahkan tidak pernah sekolah eksegit pun, lalu mulai menafsir banyak tafsiran. Oh, dia itu ternyata sekarang ini adalah... Lalu mulai. Kamu tahu nggak tetangga saya itu? Kenapa? Mulai gini. Ini juga bisa terjadi atas kita, Bapak. Sekarang coba pertanyaannya. Tetangga kita yang punya mobil baru merugikan apa atas kita? Apakah menyuruh kita membayar mobilnya? Apakah tetangga kita menyuruh kita membuatkan garasinya? Apakah tetangga kita yang punya mobil baru memaksa kita untuk membersihkan mobilnya? Ayo Mbok Ben, tetangga punya mobil baru dilap-lapi dewe, dilunggui dewe, disetiri dewe. Kerugian apa yang Anda alami? Yosua bin Nun, kerugian apa yang kau alami sehingga engkau begitu sakit hati hanya gara-gara orang mendapatkan kepenuhan kenabian? Lalu muncul dalam hatimu tumbuh bulu-bulu yang tidak jelas dan menyebabkan engkau menjadi begitu berpikir buruk. Lalu mencoba untuk menjadi provokator sana sini. Bahwa ininya itu yang terjadi. Nah, kali ini juga sikap itu juga sedikit menyerang seorang murid Yesus bernama Yohanes. Coba sekarang kita pikirkan. Guru, kami melihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Kalau mengusir setan dalam nama Yesus, apa yang kerugian yang kau alami? Apakah kau merasa rugi dengan orang lain berbuat baik? Guru, ada orang lain di luar kita, pengikut kita yang mengusir setan dalam namamu, dan itu aku cegah. Goblok. Apa kerugian apa yang dia lakukan terhadap hidupmu? Coba kalau kita renungkan. Orang itu mengusir setan dalam nama Yesus. Kita dirugikan apa? Jangan-jangan kita merasa rugi, lo nek kono kok iso kabeh, lah terus HR ning aku kan kurang. Engko gek ngono. Lah nek kono terus do iso kabeh ngusir setan, lah aku gak payu malian. Padahal wis tak broadcast lewat media sosial. Ya kami Rasul Yohanes bisa mengusir setan dalam nama Yesus, yang lain tidak. Apa yang ngono? Enggak. Enggak ada kerugian sebenarnya. Maka dari itu, Yesus lalu memberikan tanggapan luar biasa. Janganlah kamu cegah. Ingat baik-baik. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Nah, ini kembali ke soal tetangga kita yang punya mobil baru. Tidak melawan kita loh. Kan kita justru beruntung. Tetangga kita punya mobil, nanti kalau misalnya kita punya teman jauh, Bapak rumahnya mana? Rumah saya di gang ini.
Persisnya, kamu lihat di situ ada garasi besar, ada mobil-mobil bagus. Ya, disitulah tempat saya, sampingnya. Lumayan kan? Jadi paling tidak memberikan petunjuk yang sangat jelas. Gampang. Pokoknya yang kono kuwi nek sing di omahku wedi, mobil api-api, bahkan saben bulan tuh ganti mobil baru. Itulah tempat saya, sampingnya. Kan ngono. Jadi kenapa? Apa yang merugikan kita? Bahkan mungkin bisa saja nek wong iki duwe mobil akeh, api-api. Minimal ketika kita kehabisan rokok, kan bisa ngomong, "Om, rokok dong. Boleh nggak aku pinjam 100?" Nah, untung. Coba kalau misalnya di sekitar kita semua podo pelarate, rokok podo entek. Ya wis utis siji nggo wong loro. Lah kan? Coba bayangkan. Jadi, apakah kita juga merasa ikut bangga bahwa ada orang-orang yang sukses di sekitar kita? Kita ikut bangga. Jangan justru malah kita menjadi iri. Bapak Ibu, janganlah kita iri. Mari kita ke kanan saja. Jangan kita ngiri ya. Keberhasilan orang ya udah kita syukuri. Minimal dalam keadaan mendadak pasti akan ada manfaatnya buat kita. Janganlah kita merasa terancam akan kehadiran siapapun. Asal sebenarnya mereka tidak pernah memusuhi kita, mengancam kita. Hati kita akan menjadi lebih damai. Ketika kita merasa terus-menerus terancam atas kehadiran orang lain, maka kesulitan bagi kita untuk merasakan kebahagiaan dan kedamaian. Allah memberkati perjuangan kita.